Menantu yang super gila. Bab 86 sampai bab 90. Kamu tidak mengerti masalah bisnis, meskipun kita sudah membicarakannya, tapi Zeng Manner menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk menjelaskan detailnya di sini. Dia bekerja keras untuk berinvestasi itu dibawa kembali, tetapi 300 juta menjadi 200 juta, yang mungkin tidak diterima oleh keluarga Zeng. Setelah mengatakan itu, setelah menyapa Zaoxi, mereka bergegas pulang. Perusahaan investasi YI. Setelah Xia Yun selesai mengatur urusan restoran Beiguo, dia berkemas dan bersiap untuk berangkat kerja. Ketika melewati kantor Sang Wenwen, dia melihat wajahnya yang malu di sebuah tas besar yang mengungkapkan banyak kotak berkemasan mewah. Xia Yun sendiri juga tertarik pada hal-hal ini, dan dia tersenyum ketika melihatnya. Manajer Sang, tampaknya generasi kedua orang kaya telah mengejarmu baru-baru ini, dan semua hadiahnya adalah hal yang baik. Apa yang kedua? Generasi kaya? Itu dari keluarga Zeng. Zeng Ziong mengirim saya ini tidak lebih dari ingin memenangkan investasi keluarga Zeng, tetapi CEO keluarga Zeng telah membuat pengaturan, beraninya saya mengacaukannya? Sang Wenwen tampak malu, dan matanya berbinar pada saat berikutnya berkata, Sekretaris Xia, dapatkah saya mengajak Anda untuk pergi ke rumah Zeng bersama saya, mengembalikan barang-barang ini ke Zeng Ze, dan kemudian menjelaskan masalah ini dengan jelas. Xia Yun awalnya ingin menolak, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah keluarga Zeng, dia mengangguk. Bagaimanapun, inilah yang diperintahkan CEO dan dia harus menindaklanjutinya. Aku akan mengatur hal-hal lain. Kamu dapat menghubungi keluarga Zeng terlebih dahulu. Nanti kita pergi. Xia Yun melihat arloji di pergelangan tangannya. Oke, sampai jumpa. Pada saat yang sama, di villa keluarga Zeng. Sekelompok anggota keluarga Zeng sedang duduk berjajar. Pada saat ini, mereka semua memandang Zeng Manner dengan antisipasi, termasuk Pak Tua Zeng yang tampak tenang, yang tangannya sedikit gemetar saat merokok. Faktanya, orang-orang ini tidak pergi sepanjang hari-hari ini, mereka semua ada di sini menunggu jawaban. Setan itu tahu bahwa Zeng Manner tidak pulang setelah pergi ke perusahaan investasi YI, tetapi pergi berbelanja. Pada akhirnya, Tuan Zeng tidak bisa menahan diri sekarang, lakukan panggilan telepon dan hubungi Zeng Manner. Zeng Manner duduk di sana dengan sedikit gugup, Ye Hao tidak terlalu peduli di sampingnya. Sangat melelahkan untuk berbelanja tanpa makan sepanjang sore, jadi pada saat ini dia mengambil beberapa buah di atas meja dan memakannya. Pada saat itu, semua orang memperhatikannya dan ketika mereka melihat bahwa dia tampak seperti setan kelaparan yang bereinkarnasi, semua orang terdiam. Keluarga Zeng kami mengadakan pertemuan, apa yang akan dilakukan orang yang tidak berguna itu? Zeng Ze tidak tahan lagi, berdiri dan menunjuk ke Ye Hao. Ye Hao, kamu adalah menantu yang datang dari pintu ke pintu, bukankah itu terlalu sombong? Kenapa kamu hadir? Memenuhi syarat untuk duduk di pertemuan keluarga Zeng kami? Ada di atas meja. Apakah Anda pikir Anda akan minum teh pagi? Ye Hao memutar matanya dan berkata dengan ringan, tidak peduli seberapa saya tidak memenuhi syarat, saya akan lebih baik pergi ke perusahaan seseorang untuk menggoda resepsionis dan kehilangan kontrak investasi 300 juta. Apakah Anda memenuhi syarat? Saya paling banyak disebut pemborosan, tetapi beberapa orang lebih dari sukses jika mereka gagal. Dia menyerah pada dirinya sendiri, dan dia harus menarik Zeng Ze ke dalam air jika dia ingin mati. Kamu. Zeng Ziong menggigil karena marah. Duduklah. Zeng Sang memelototi Zeng Ziong dengan tatapan sengit. Tidakkah dia tahu bahwa jika dia tidak tahan, dia akan membuat kekacauan besar? Kali ini dan omong kosong yang tidak berguna apa, sama seperti aku tidak melihatnya.
Saat itu, kakek Zeng benar-benar mengabaikan Ye Hao secara langsung. Dia menatap Zeng Manner sambil minum teh dan berkata, "Manner, saya mendengar bahwa perusahaan periklanan Anda memiliki sedikit masalah baru-baru ini, dan apakah keluarga Zeng perlu untuk membantu?" Setelah mengatakan ini, seluruh keluarga bodoh ini tidakkah mereka ingin bertanya tentang investasi? Mengapa Anda tiba-tiba ingin memberi uang kepada Zeng Manner? Zeng Manner juga tertegun sejenak, dan dia tidak mengerti rutinitas Tuan Zeng, tetapi dia masih berkata dengan lembut, "Saya tidak bisa melakukannya lebih awal, tetapi baru-baru ini saya telah menarik investasi sebesar 5 juta, yang dapat dianggap sebagai keengganan untuk menyelesaikan masalah." Oke, seperti yang diharapkan dari Manner, jika saya tidak salah membaca, tampaknya posisi manajer umum keluarga Zeng kami akan jatuh pada Anda cepat atau lambat. Pak Tua Zeng tersenyum, "Ngomong-ngomong Manner, aku tidak mengenalmu hari ini. Bagaimana kabarmu?" Zeng Manner memikirkannya sebentar, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, "Kakek, bukan karena aku tidak melapor kepadamu, tetapi masalah ini sedikit merepotkan sekarang," dan CEO perusahaan investasi YI tampaknya sangat marah. Dia bahkan tidak ingin memperhatikan masalah ini sendiri, tetapi beliau mengirim manajer Sang Wenwen untuk menangani masalah ini. Manajer Sang hanya berjanji untuk memberi kita investasi 200 juta yuan dan pendapatannya 10% lebih. Tanda petik. Apa? Pak Tua Zeng tertegun sejenak. Bukankah mereka mengatakan 300 juta yuan? Mengapa mereka berubah pikiran ketika mereka mengatakan bahwa mereka berubah pikiran? Dan mereka tiba-tiba ingin meningkatkan bagi hasil sebesar 10 poin yang terlalu tinggi? Wajah lelaki tua Zeng itu jelek. Jika ini masalahnya, keluarga Zeng pada dasarnya tidak menghasilkan uang. Zeng Sang juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata pada saat ini, "Manner, bukankah kondisi ini terlalu berbeda dari yang sebelumnya? Anda tidak ingin membuat perjanjian dengan orang luar, apakah Anda ingin menipu keluarga kita?" Ketika mereka keluar, banyak anggota keluarga Zeng tampak berpikir, ini sangat mungkin, karena masing-masing dari mereka telah melakukan hal serupa dan menyelamatkan orang lain sendiri. Pada saat ini, Zeng Manner benar-benar ragu. Zeng Manner sangat marah sehingga dia hampir menggigil. Sebelum Zeng Manner mulai berbicara, dia melihat sepotong kulit semangka terbang di udara dan mengenai wajah Zeng Sang. "Aduh, bah." Zeng Sang awalnya sedikit aneh, tetapi ketika sepotong kulit semangka menggerogoti wajahnya, dia langsung merasa jijik. "Ye Hao, kamu ingin mati? Apa yang ingin kamu lakukan?" Zeng Ze tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ketika dia melihat sepotong kulit semangka dan menghancurkan wajah ayahnya. "Membuang sampah." Ye Hao mengangkat bahu dengan ekspresi alami di wajahnya. Zeng Ziong tidak bisa menahan lagi kali ini, tetapi berdiri dan meraih asbak di atas meja dan menghancurkannya ke arah Ye Hao. Aku bilang." Sebelum semua orang di keluarga Zeng bisa bereaksi, mereka melihat Ye Hao mengambil asbak yang dilemparkan dengan backhand-nya, dan menghantamkan tangannya langsung ke dahi Zeng Ziong, menghancurkannya, sehingga kulit kepala berdarah. Aku berkata, "Ye Hao, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bermarga Zeng." Zeng Ze menggertakkan giginya, apa yang terjadi hari ini adalah penghinaan bagi ayah dan anak mereka. Di keluarga Zeng, mereka selalu memalingkan tangan mereka untuk awan dan menutupi tangan mereka untuk hujan. Kapan seorang menantu laki-laki berani begitu sombong di depan mereka? Cukup. Pria tua Zeng berteriak dengan tajam, lalu menatap Ye Hao dengan dingin, dan berkata, "Ye Hao, kamu sebaiknya memberikan penjelasan, jika tidak, bahkan Manner tidak dapat menahanmu." Zeng Manner juga menatap Ye Hao dengan ekspresi terkejut, sedikit gugup di keluarga Zeng. "Tuan Zeng adalah langit, orang ini." Ye Hao benar-benar bertindak terlalu jauh hari ini.
Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa bahwa Zheng Sang dan putranya pantas mendapatkannya. Ye Hao tidak bermaksud menghindarinya, tetapi mengambil sepotong semangka lagi dan berkata dengan dingin, "Saya tidak melakukan apa-apa, hanya membuang sampah." Mulut beberapa orang bau seperti tong sampah, lalu saya membuangnya tanpa sadar. "Jangan salahkan aku, kamu." Zheng Sang meraih tisu dan menyeka wajahnya dengan putus asa, menatap Ye Hao saat ini, tubuhnya bergetar. "Apa yang kamu, aku, dan milikku? Istriku harus menemukan cara untuk menyelesaikan kekacauan yang disebabkan oleh putramu. Kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Dia telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan kembali investasinya hari ini. Mengetahui betapa bersyukurnya kamu, apakah kamu masih berpikir dia telah mengambil keuntungan darinya? Oke, karena kamu sangat baik, kami tidak akan menandatangani kontrak ini. Bukankah putramu mampu? Biarkan dia pergi." Ye Hao berkata dengan dingin. "Oke Ye Hao, kualifikasi apa yang kamu miliki sebagai menantu dari pintu ke pintu untuk berbicara dengan keluarga Zheng kita?" Zheng Sang gemetar karena marah, menunjuk ke Ye Hao dan berkata, "Manner sudah seharusnya melakukan sesuatu untuk keluarga kita. Dan kemudian Anda harus memberikan penghargaan kepada putra Anda yang berharga kan?" Ye Hao memotong dengan belak-belakan, "Apakah Anda tidak takut dia akan menganiaya sekretaris CEO kali ini, dan secara langsung membuat keluarga Zheng Anda bangkrut?" Anggota keluarga Zheng sedang menonton drama itu, tetapi pada saat itu, banyak orang tercengang. Belum lagi, dalam hal arogansi Zheng Ziong dia tidak punya otak, sangat mungkin untuk melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, orang-orang ini gemetar, jika keluarga Zheng bangkrut, orang-orang ini akan kalah dengan babi dan anjing. "Ayah, apa yang Ye Hao katakan benar, kali ini kita tidak bisa membiarkan Ziong membuat masalah lagi. Ya, dia mengacaukan masalah ini sejak awal. Saya pikir kuncinya adalah dapat menarik investasi. Adapun penghasilan kami, itu harus lebih sedikit. Lagi pula, kami tidak punya banyak uang." Tanda petik. Ya, Manner telah bekerja keras kali ini. Itu hanya upaya sesaat dan angin di pertemuan keluarga Zheng berubah. Awalnya mereka semua siap untuk menyerang Zheng Manner secara bersamaan, tetapi sekarang semua orang mulai untuk mendukung dia. Di kursi, Tuan Zheng sedikit mengernyit. Apa yang dikatakan Zheng Sang, dia tidak memikirkannya, tetapi dalam situasi saat ini, jika orang lain benar-benar pergi untuk bernegosiasi, kemungkinan besar bahkan pintu perusahaan investasi YI tidak akan menerima kita masuk. Setelah berpikir sebentar, Pak Tua Zheng mengerutkan kening, memandang Manner dan berkata, "Manner, karena ini masalahnya, mari kita selesaikan masalahnya. 200 juta adalah 200 juta, tetapi bisakah Anda berbicara lebih banyak? Dan lihat apakah Anda bisa mendapatkan 10% dari peningkatan pendapatan kembali? Jika tidak, keluarga Zheng kami akan benar-benar melakukan pekerjaan bersih untuk orang-orang dalam proyek ini." Zheng Manner sedikit bingung saat ini, dan tanpa sadar melirik Ye Hao di sebelahnya. "Setuju saja." Pak Tua Zheng tertawa. Menurut pendapatnya, Zheng Manner harus sejalan dengan eksekutif perusahaan investasi YI, jika tidak, bagaimana bisa begitu mudah? "Kakek, aku berjanji." "Tidak." Akibatnya, sebelum Zheng Manner selesai berbicara, Ye Hao tiba-tiba berdiri. "Aku akan datang bersama." "Itu bukan urusanmu. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya lagi?" Zheng Ziong memarahi sambil menutupi kepalanya, tapi sekarang dia benar-benar takut pada Ye Hao, menantu ini galak baru-baru ini, selalu ditembak dengan santai, tidak beradab sama sekali. "Ye Hao, saya menghargai Manner jadi saya tidak memperhatikan kehadiran Anda. Anda tidak benar-benar berpikir Anda berada di keluarga Zheng kami, jadi Anda bisa bicarakan?" Mata Tuan Zheng dingin. Ye Hao ini telah berulang kali mengulangi selama beberapa hari terakhir, sangat menjengkelkan baginya untuk melompat seperti ini.
Sebelumnya, orang tuamu berjanji bahwa Manner akan menjadi manajer umum setelah membahas kerjasama, tetapi sekarang, dia mendapatkan kembali kontraknya. Kamu tidak hanya tidak memberinya promosi, tetapi kamu juga mengajukan beberapa kondisi yang hampir tidak mungkin untuk bernegosiasi. Saya pikir Anda mempermalukan istri saya. Ye Hao berkata dengan dingin. Apakah aku mempermalukannya? Pak Tua Zeng berdiri dan menunjuk Ye Hao sangat marah. Anggota keluarga Zeng memandang Ye Hao dengan cara yang sama seperti mereka memandang orang gila. Menantu dari pintu ke pintu ini akan benar-benar membuat marah orang tua itu kan? Apakah dia memiliki status dalam pikirannya? Jika bukan karena membujuk Zeng Manner, apakah dia akan berdiri di sini sekarang? Terus terang, setiap anjing di keluarga Zeng memiliki status yang lebih tinggi darinya. Ye Hao, jangan katakan lagi. Zeng Manner berkata tiba-tiba, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Hao akan berbicara untuk dirinya sendiri seperti ini. Pada saat ini dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kakek, aku akan mencoba terbaik untuk membicarakan kondisinya. Tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat negosiasi ini berhasil, dan bahkan karena saya mengajukan persyaratan, perusahaan investasi YI marah, dan dimungkinkan untuk membatalkan investasi secara langsung. Saya harap kakek, Anda akan siap secara mental. Tuan Zeng tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak mempertimbangkan ini. Jika hal-hal benar-benar berkembang ke arah ini, itu akan sangat merepotkan. Zeng Manner, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Zeng Ziong, yang telah menutupi kepalanya, tiba-tiba berdiri dengan teleponnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya kamu yang dapat memenangkan kerjasama ini? Saya memberitahu Anda, manajer Sang mengirimi saya pesan teks barusan, mengatakan bahwa Anda akan datang ke rumah Zeng kami malam ini. Manajer Sang, apakah Anda berbicara tentang manajer Sang Wenwen? Sang Wenwen dari perusahaan investasi YI? Zeng Sang dia tidak peduli untuk menyeka wajahnya, tetapi berkata dengan penuh semangat. Ya. Zeng Ziong menatap semua orang di aula dan menatap Zeng Manner dengan tatapan khusus, dengan ekspresi bersemangat, karena manajer Sang ingin datang ke keluarga Zeng kami, Baceng ingin mendiskusikan kerja sama dengan kami lagi, dan mereka mengambil inisiatif untuk datang ke gerbang, jadi kami memiliki ruang untuk tawar-menawar. Kakek, beberapa orang tampaknya tidak dapat melanjutkan akting. Selama percakapan, ponsel Zeng Ze terbanting ke atas meja. Biarkan orang lain menontonnya. Sungguh, apakah manajer Sang mengirim pesan? Ziong memang harapan masa depan keluarga Zeng kami, muda dan menjanjikan. Sepertinya tidak ada orang yang pergi di pagi hari, mereka akan menghubungi kami di sore hari. Tuan Zeng jatuh masih relatif tenang, pada saat ini dia mengerutkan kening dan berkata, Ziong, apakah kamu yakin tidak akan membuat kesalahan? Tentu saja tidak. Zeng Ziong mengangkat tangannya dengan penuh kemenangan, memutar nomor, dan menyalakannya pembicara secara langsung. Halo, Tuan Zeng. Di sisi yang berlawanan, suara Sang Wenwen sangat lembut dan menyenangkan. Zeng Ziong merasa tulangnya hampir rapuh, dan tersenyum pada saat itu. Manajer Sang sangat sopan, saya baru saja melaporkan kepada orang tua kami bahwa Anda akan datang ke rumah Zeng kami malam ini sebagai tamu, dan orang tua itu telah mengatur perjamuan untukmu. Aku tidak tahu kapan kamu bisa datang, jangan repot-repot, aku hanya akan membawakanmu barang-barang darimu. Tidak, aku pergi sendiri, sekitar jam 7. Oke, aku berharap bisa bertemu denganmu. Zeng Ziong menutup telepon dengan ekspresi puas di wajahnya. Hal, apa? Bukankah itu kontrak investasi? Sekelompok anggota keluarga Zeng tampak terkejut dan sangat terkejut. Pak Tua Zeng tampak terkejut dan berkata, Ziong, aku ingat kamu memanggilnya beberapa hari yang lalu. Bukankah dia menyuruhmu keluar? Ada apa hari ini? Kata Zeng Ze dengan nada suara rendah. Anda mengerti wanita, bukan?
Wanita tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka adalah wanita. Untuk menghadapi orang seperti ini, Anda bisa melempar uang padanya. Itu akan membuatnya lemah dan dia akan mengaku pengecut. Kakek, saya telah sangat buruk akhir-akhir ini. Seseorang telah memberinya jutaan hadiah, dan Anda akan mengembalikan uang saya setelah ini selesai. Pak Tua Zeng menyipitkan matanya dan berkata, ya, tidak ada masalah sama sekali, selama kontrak dapat dimenangkan dengan sukses, keluarga Zeng kami memilikinya. Jika Anda mendapatkannya, Anda tidak hanya dapat diganti, tetapi Anda dapat mengambil alih posisi manajer umum. Kakek, apakah kamu berpikir terlalu jauh? Zeng Manner, yang telah mendengarkan di samping, tidak tahan lagi. Dia akhirnya menegosiasikan kerjasama, tetapi Zeng Ze menggunakan orang ini untuk keluar lagi, dan itu adalah perampokan yang jujur dari kontraknya sendiri. Berlebihan? Zeng Ze berkata dengan nada yin dan yang sangat aneh. Zeng Manner, jangan berpikir Anda itu luar biasa untuk dapat menegosiasikan kerjasama, siapa yang tidak memiliki sarana. Anda hanya akan pergi ke seseorang perusahaan lain untuk mendapatkan kontrak yang tidak berguna, dan bagi saya langsung mengundang manajer. Bukannya saya mengambil kontrak untuk Anda, itu karena keterampilan Anda tidak sebagus yang lain. Bersambung.